Selamat malam. Malam Romo. Malam semuanya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Syukur pada Tuhan pada malam hari ini kita sudah bisa hadir atau dapat bergabung dalam Zoom ataupun YouTube untuk dapat mengikuti Ekaristi pada Rabu ketiga tanggal 18 bersama Romo Decius Kaki CSSR. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita agar kita dapat mengikuti misa dengan baik, dengan hati yang penuh kerendahan hati, menyerahkan segala kelemahan kita untuk mendapat berkat dan menerima tubuh dan darahnya untuk menguatkan kembali agar kita semakin kuat dan semakin hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Untuk intensi pada misa pada malam hari ini, mohon kesembuhan bagi seseorang yang sedang sakit. Untuk Bapak Willy Harun, Papa dari Dr. Yani, agar dalam proses pemulihan ia tetap semangat. Mohon kedamaian bagi arwah almarhum Papa Dedi A. Effendi, almarhum Ibu Elizabeth Imi Narsih, istri dari Bapak Hindra, almarhum Oma Tarima Saragih, Oma dari Ibu Efridawati, almarhum Anita Teresia Lestari, almarhum Papa Hantiong, almarhum Ibu Rita Subandi, almarhum Ceviana dan Clara Nita, almarhum Bapak Robertus Predianto, almarhum Bapak Yosep Kristanto atau Bapak Tantiong Lip, Papa dari Bapak Nandi, almarhum Ibu Marieta Regina Kartini, ibunda dari Bapak Sony Wijaya, almarhum Bapak YB Mukus, ayah mertua Bapak Wisnu, almarhum Ibu Sinta Subekti, istri dari Bapak Yusuf Wanandi. Permohonan berkat bagi Antonius Raharja dan Maria Kristina agar senantiasa sehat dan bahagia. Mohon bimbingan bagi Yosua Keve agar tercapai cita-citanya seturut kehendak-Nya. Bapak Ibu, marilah kita siapkan hati kita untuk mengikuti misa pada malam hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Silakan Romo. Kita buka dengan pembukaan. Shalom semuanya, masih dalam suasana kemerdekaan malam hari ini. Mari kita sebagai umat, sebagai bangsa, sebagai masyarakat yang peduli pada kemerdekaan Indonesia, mari kita sejenak melakukan dua tiga lagu ini, lagu 17 Agustus, lagu Maju Tak Gentar, dan betapa kita tidak bersyukur dari puji syukur nomor 707. Sebelum kita akan lakukan lagu pembukaan, kuduskan tempat ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Soekarno-Hatta. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka,
sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar tak kita diserang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Bergerak serentak menerkam menerjang terkam. Tak gentar menyerang majulah menang. Bergerak serentak menerkam menerjang terkam. Tak gentar menyerang majulah menang. Sama-sama kita teriakan merdeka. Kami PDKK Elsa Cikarang mengucapkan Dirgahayu ke-76 Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. 100% Katolik, 100% Indonesia. Malam hari ini, mari kita juga bersyukur kita diberikan Indonesia yang kaya, yang subur akan tanahnya. Dan kita sebagai umat Katolik, kita mau mensyukuri dengan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat anugerah Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi melekah, bermandi cahaya surya dan surah. Di tingkah kisau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita tenangkan diri kita ingin masuk kepada misa malam hari ini. Kuduskan tempat ini,
segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Saudara dan saudariku, marilah kita meletakkan nama Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus selalu beserta kita Sekarang sekarang dan dan selama-lamanya. selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat beriman, komunitas Persekutuan Doa Karismatik Katolik Elizabeth Zakaria Cikarang. Sekali lagi, selamat malam semuanya. Selamat malam ya. Malam Romo. Apa kabar malam ini? Puji Tuhan, baik-baik. Baik-baik ya, kabar baik ya. Sekali lagi, merdeka buat kita semua. Merdeka ya. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, terima kasih dalam kesibukan teman-teman, dalam pekerjaan, pelayanan, dalam usaha, pekerjaan, dan dalam suasana pandemi ini, teman-teman masih menyediakan waktu untuk berkumpul bersama, puji-pujian bersama, berdoa bersama, menaikkan syukur dan pujian kepada Tuhan. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, percayalah, perjumpaan kita ini bukan sebuah kebetulan. Tuhanlah yang mengundang kita. Dan pada malam ini, teman-teman, walaupun kita dari tempat yang berbeda, bahkan ada yang waktunya berbeda ya. Kalau sekarang di tempat Romo udah hampir jam 9 ya, kita selisih 1 jam ya. Walaupun tempat berbeda, waktu berbeda, berkatnya tetap sama buat kita semua. Amin. Amin ya. Sehingga terima kasih kita sudah berkumpul bersama. Mari kita sungguh menggunakan kesempatan berahmat ini sungguh untuk memohonkan rahmat dan berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah sekarang supaya kita pantas datang kepada Tuhan dalam perayaan syukur ini, marilah kita hening sejenak. Kita siapkan batin kita, kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala salah dan dosa-dosa kita. Kita hening sejenak. Dan dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan dengan bersama-sama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa itu mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita sampai masuk ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Tuhan kasihanilah kami,
Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Dalam Ekaristi Kudus ini, selain tadi beberapa ujub dan intensi yang telah dibacakan di awal perjumpaan kita, saya mau mengajak supaya dalam Ekaristi ini pun juga kita mohonkan kepada Tuhan supaya pancaran berkat hati kudus Yesus sumber cinta senantiasa meneguhkan kita semua yang menjadi bagian dari komunitas PDKK Elsa Cikarang. Kita mohon agar rahmat persatuan, kekompakan, dan kebersamaan senantiasa Tuhan curahkan atas kita semua. Walaupun kita bisa belum berkumpul bersama-sama di satu tempat, tapi hati kita selalu menyatu karena kita adalah putra dan putri yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan Allah kita. Yang kedua, kita mohonkan agar semua teman-teman yang tergabung dalam PDKK Elsa Cikarang dilimpahi oleh Tuhan dengan rahmat kesehatan. Dijauhkan dari segala godaan, kecelakaan, dan mara bahaya. Dan kita mohon kepada Tuhan supaya semua pekerjaan, usaha, hal-hal baik yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan, dan Dialah yang mencukupi kebutuhan harian hidup kita, dan kita terus memuliakan nama-Nya di dalam setiap pengalaman kehidupan kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, syukur dan pujian kami haturkan kehadapan-Mu pada malam yang indah ini sebagai bagian dari keluarga besar PDKK Elsa Cikarang. Engkau persatukan kami dalam perayaan Ekaristi Kudus. Tuhan, pandanglah kami semua yang datang bersembah bersujud di hadapan-Mu. Pancarkanlah rahmat dan cinta-Mu atas kami semua. Tuhan, bukalah hati kami agar kami siap mendengarkan firman-Mu dan berjuang menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan diambil dari kitab Samuel. Di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, Ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel.
Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi bacaan malam hari ini dengan lagu firman-Mu, Pelita bagi kakiku, yang diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru. "Di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, Ibu Bapa, komunitas PDKK Elsa Cikarang. Tadi Romo lihat Jolin udah makin besar ya. Udah pinter nyanyi ya Jolin ya. Kita berikan tepuk tangan dulu ya buat Jolin ya. Keren ya Jolin ya. Makin pintar. Oke, terima kasih Jolin ya. Belajar terus. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, tema perjumpaan kita pada malam hari ini, hidup adalah sebuah pencarian. Sekali lagi, hidup adalah sebuah pencarian. Pengalaman tentang mencari sebenarnya adalah
bagian dari kehidupan kita, hampir boleh dikatakan setiap saat. Benar kan? Pasti kita selalu mencari. Contoh, mencari teman, mencari Tuhan, mencari pekerjaan, mencari kebahagiaan, mencari pasangan hidup, macam-macam. Itu bagian dari yang kita sebut dengan proses pencarian. Sehingga sekali lagi tema kita, hidup adalah sebuah pencarian. Dan dalam proses mencari itu harus ada sesuatu yang kita sebut dengan ada sebuah pergerakan kalau mau mencari. Kan jarang ya orang yang mau mencari dia diam aja, dia pasif-pasif aja di tempat kan. Dia harus aktif, harus dinamis untuk bergerak, mencari atau menggapai yang dia inginkan. Contoh konkret, kalau mau bekerja ya dia harus bergerak untuk mencari pekerjaan. Untuk mau hidup dalam persekutuan misalnya PDKK, dia harus bergerak. Mungkin pada zaman sekarang ini ya dengan suasana pandemi, proses mencari itu mungkin dengan sekarang ini via online ya, tetapi ada pergerakan sebenarnya untuk mencari apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya inti dari semua pencarian itu adalah mau mencari kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang sempurna itu hanya datang dari Tuhan, Sang Penyelenggara kehidupan kita. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah pencarian. Dan yang namanya pencarian, bisa kita mendapat apa yang kita cari, kita sendiri bisa mengupayakan. Dalam permenungan, dalam doa, dalam meditasi, kita bisa mengalami atau menemukan apa yang kita rindukan, apa yang kita cari. Tetapi seringkali teman-teman, dalam pencarian itu butuh orang lain yang berada di sekitar kita untuk bisa menunjukkan arah atau memperkenalkan kepada kita apa yang kita inginkan atau apa yang kita cari. Mari kita lihat dari bacaan pertama tadi dari kitab Samuel. Bagaimana ketika Samuel dalam tidurnya mendengar suara yang mengatakan, Samuel, Samuel. Samuel langsung berlari ke Imam Eli dan mengatakan, apakah Eli yang memanggil saya? Eli mengatakan tidak. Demikian dengan sampai yang ketiga kali, dan Eli, dia mengenal suara itu suara siapa. Dan suasana ketika Samuel tidur menunjukkan bahwa di dalam keheningan doanya, Samuel sedang diarahkan oleh Tuhan untuk mencari atau mengenal siapa Allah yang maha baik itu. Dan tadi Eli di dalam proses mencari Samuel itu, Eli datang sebagai orang yang menunjukkan dan mengatakan, dia, suara itu adalah Allah yang memanggilmu. Makanya kalau suara itu muncul lagi, katakanlah, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Di sini dalam proses pencarian Samuel, muncul Imam Eli yang membantu dia mengarahkan, memperkenalkan. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, dalam arti tertentu, komunitas Persekutuan Doa Karismatik Katolik Elizabeth Zakaria Cikarang sudah mengambil peran Eli dalam pengalaman konkret hidup bersama dalam komunitas ini. Pak Paul dan teman-teman ya, ketika banyak teman-teman lain bergabung, apalagi ketika kita bukan daring ya, tapi luring ya, ketika berada bersama ya. Di sana sebenarnya banyak teman-teman datang mencari Tuhan, mencari sukacita, bisa berbagi kisah. Di sana kehadiran teman-teman seperti Eli yang mengatakan, ini dia, di sini ada tempatnya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan,
dalam beberapa pertemuan yang lalu juga di tempat sana ya, di Cikarang ya, di Roxy ya, saya katakan terkadang dalam proses pencarian itu, ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan, hanya ada yang kurang klop. Kalau tadi Eli mengatakan kepada Samuel, bilanglah kepada Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Terkadang kita sebaliknya ya, bersiaplah ya Tuhan, hamba-Mu mau berbicara gitu ya. Kan kadang kan kita seperti itu ya. Kita mengatakan sebaliknya tidak. Dalam proses mencari itu membutuhkan juga ruang atau waktu untuk kita hening. Dan saya bersyukur teman-teman PDKK Elsa Cikarang ya sudah meramu berbagai macam kegiatan dalam komunitas, ada ekaristinya, nanti ada bagian juga ada apa ya, pemaparan materi atau saya lupa sebutannya apa ya, lalu ada pujian, ada penyembahan, ada juga ya kesempatan kita bisa pernah retret ya, atau rekoleksi. Ini kita mau meramu semua hal supaya apa, kita bisa mendengarkan benar suara Tuhan mau berbicara apa di dalam kehidupan kita, sehingga bacaan pertama ini sungguh menunjukkan kepada kita bahwa Imam Eli menunjukkan kepada Samuel itu adalah suara Tuhan dalam kehidupanmu. Demikian pun dalam kehidupan kita, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau ditanya, sebenarnya apa tuh sekali lagi tujuan kehidupan kita? Apa toh yang mau kita gapai dalam kehidupan kita? Bergabung dalam PDKK Elsa Cikarang, dalam pelayanan, dalam baksos, rekoleksi dalam retret, macam-macam. Sebenarnya kita bisa melihat yang mau kita gapai, yang mau kita inginkan dalam kehidupan kita, seperti yang sudah terdapat dalam doa Bapa kami. Di sana dikatakan dalam doa Bapa kami, terjadilah kepadaku, terjadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Terjadilah kehendak Allah di atas bumi seperti suasana di dalam kerajaan surga. Sebenarnya di sana inti dari kerinduan kehidupan kita. Kita mau supaya apa? Damai dan sukacita kebahagiaan surgawi itu bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita, tetapi kita mau itu kita alami dan kita mengenal siapa yang kita cari, dan dia sungguh datang dekat dalam setiap pengalaman kehidupan kita. Oleh karena itu, sekali lagi tema perjumpaan permenungan kita, hidup adalah sebuah pencarian, dan dalam pencarian itu membutuhkan orang-orang di sekitar kita yang membantu kita untuk menunjukkan atau memperkenalkan Allah atau hal yang baik kepada siapa saja yang mencarinya. Dan tadi saya mengambil bacaan Injil Yohanes, bagaimana ketika dua orang murid Yohanes berada bersama Yohanes ya, lalu ketika Yesus lewat di depan mereka, Yohanes mengatakan kepada para muridnya, lihatlah anak domba Allah. Sekali lagi, lihatlah anak domba Allah. Di sini pun menunjukkan seperti pengalaman Eli kepada Samuel, Yohanes pun menunjukkan kepada mereka, bukan saya yang utama. Lihatlah di sana adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu hebatnya, dua murid itu tanpa bertanya macam-macam, mereka sungguh yakin dan percaya akan kata-kata Yohanes, dan mereka pun langsung mengikuti Yesus. Dan Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Mereka menjawab, guru atau rabi. Dan Yesus mengatakan, marilah dan ikutlah aku. Sekali lagi teman-temanku yang dikasihi Tuhan, keluarga besar PDKK Elsa Cikarang. Yohanes
dengan penuh kerendahan hati mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Eli mengatakan kepada Samuel, katakanlah kepada suara itu, bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Di sini ada sebuah kerendahan hati yang mau menunjukkan bahwa mari kita bersama-sama melihat Dia yang paling utama. Kalau mau jujur teman-teman ya, jangan-jangan dalam kehidupan kita mengatakan, lihatlah saya. Inilah anak domba Allah begitu ya. Inilah saya begitu ya. Nah ini, saya lihat teman-teman PDKK Elsa Cikarang sungguh belajar dari pengalaman ini. Saya lihat teman-teman dengan kesahajaannya, bahkan keterbatasan kekurangannya, mau memberikan diri dalam karya pelayanan. Artinya apa? Dengan penuh kerendahan hati, siap untuk melayani. Dan juga dalam arti yang lain, sebagai dua murid atau sebagai Samuel tadi, teman-teman PDKK Elsa Cikarang pun selalu dengan rendah hati mau menerima arahan, ajakan, atau tuntunan dari pendamping, dari pastor, moderator, atau siapapun pembicara dalam komunitas ini, selalu siap untuk hati dan hidup kita diarahkan kepada hal-hal yang baik. Oleh karena itu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mau kembali mengajak kita semua, hidup adalah sebuah pencarian. Macam-macam aneka panggilan profesi kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau jujur teman-teman ya, hal-hal yang duniawi kehidupan kita, benar itu sangat penting. Harus bekerjalah, harus mencari macam-macam, tetapi ingat, tetap ada satu ruang dalam hidup kita yang tidak bisa dijawab oleh hal-hal yang sekedar duniawi. Sekali lagi teman-teman ya, tidak semua hal-hal yang duniawi itu mampu menjawab atau mengisi kekosongan hal yang privasi dalam kehidupan kita, dan itu hanya dijawab oleh cinta dan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu, hal ini yang selalu kita hayat dalam kehidupan kita, selalu kita tanamkan dalam hati dan hidup kita bahwa semua yang kita punya, yang kita miliki ini harusnya bermuara akan suara Tuhan yang datang menyapa dan menuntun kehidupan kita, sehingga teman-temanku yang dikasihi Tuhan, komunitas PDKK Elsa Cikarang, jangan pernah berhenti mencari dan mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita. Saya katakan tadi, dalam aneka macam kegiatan menunjukkan bahwa teman-teman sudah berusaha mencari. Dan ingat tadi, proses pencarian itu bisa kita lakukan secara pribadi. Dalam doa pribadi kita, dalam meditasi kita, tetapi juga pencarian itu pun bisa kita lakukan secara bersama-sama atau komunal, komunio, sebagai sebuah komunitas. Dan sebagai sebuah kebersamaan membutuhkan sikap kerendahan hati, mau saling mendengarkan, saling mendukung, saling menerima, bahkan juga harus siap untuk saling mengorbankan hidup kita demi sebuah kebersamaan itu. Demikian pun juga dalam proses pencarian itu, seringkali kita pun harus menjadi orang yang mampu memberikan penjelasan kepada orang lain, memberikan kesaksian kepada orang lain, supaya akhirnya dalam proses pencarian yang sama itu, kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa tadi dalam doa Bapa kami, terjadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Akhirnya teman-temanku yang dikasihi Tuhan, semoga dengan perjumpaan, dengan permenungan kita pada malam hari ini, marilah sekali lagi dengan tema hidup adalah sebuah pencarian. Kita percaya kita tidak mencari sendiri. Bahkan sebelum kita mencari, Yesus sudah datang dengan
kuat kuasa Roh Kudus-Nya yang mengetuk hati kita, bahkan menuntun kehidupan kita. Oleh karena itu dibutuhkan keterbukaan hati dari kita untuk senantiasa mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Mari umat beriman yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini harus dan terus berjalan ya. Sudah ulang-ulang saya katakan kepada teman-teman PDKK Elsa Cikarang ya. Okelah, dalam hidup pribadi, keluarga masing-masing, bahkan komunitas, kita mengalami aneka porsi tantangan ya dalam kehidupan kita. Mungkin dalam keluarga, suami, istri, orang tua, anak, dalam pertemanan, dalam pekerjaan. Tetapi ingatlah, PDKK Elsa Cikarang, teman-teman selalu hadir menjadi orang-orang yang bisa meneguhkan orang lain yang punya beban, menghibur, meneguhkan, menguatkan. Oleh karena itu, ketika teman-teman pun mengalami tantangan yang sama atau mirip dengan mereka, mungkin dengan porsi yang lain, saya mengajak teman-teman Elsa, tetaplah menjadi putra-putri PDKK Elsa Cikarang yang berjiwa besar ya. Harus berjiwa besar, harus optimis dan dinamis. Yakin dan percayalah, teman-teman tidak berjalan sendirian. Roh Allah tahu apa yang kita butuhkan, dan Dia tepat pada waktunya datang berbicara dan meneguhkan kita semua. Oleh karena itu, sekali lagi, jadilah pribadi-pribadi yang teguh dan kuat, optimis dan berjiwa besar, karena Tuhan senantiasa berpihak kepada kita, memberikan jalan yang terbaik buat kita semua, karena berkat-Nya berlimpah untuk kita semua, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Teman-teman, apakah ada yang persiapkan doa umat? Ada ya? Ada ya? Marilah sekarang kita siapkan hati mengaturkan doa-doa permohonan kita. Tuhan Bapa yang Maha Baik, dengan penuh iman dan pengharapan, kami datang mengaturkan doa-doa permohonan kami. Inilah doa-doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, paus, para uskup, dan imam, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas para pemimpin gereja yang telah Kau berikan untuk mendampingi kami dan mengembalakan umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati mereka dalam semua karya pelayanan mereka. Jadikan mereka garam dan terang, sehingga senantiasa membawa damai sejahtera dalam kehidupan gereja, dan berilah kesehatan kepada mereka semuanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Bapa, berkatilah para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Karuniakanlah rahmat kebijaksanaan-Mu, sehingga mereka dapat memimpin dengan bijaksana. Dampingilah mereka dalam tugas dan kepemimpinan mereka, sehingga terciptalah kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita sakit dan COVID-19, ya Bapa, dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan adanya wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, dengan rendah hati dan penuh keyakinan, kami memohon perlindungan-Mu bagi kami semua, dan juga kesembuhan bagi mereka yang menderita sakit dan terkena wabah ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk pembangunan gereja Ibu Teresa,
Ya Bapa yang baik, berilah kami semangat dan ketulusan hati untuk selalu membangun persaudaraan sejati dengan mau berbagi dan terlibat membantu kesulitan sesama. Itulah kehendak-Mu yang harus kami perbuat dalam hidup menggereja dan merakyat di bumi Cikarang. Selain itu ya Bapa, dengarkanlah jeritan hati umat-Mu yang menginginkan gedung gereja sehingga kami dapat memuji dan memuliakan Engkau di tempat yang lebih layak. Ya Bapa yang baik, semoga Bupati dan pejabat pemerintah di Kabupaten Bekasi dapat menjadi saluran berkat-Mu untuk mewujudkan harapan kami dalam memiliki gedung gereja. Tuhan, bukakanlah jalan bagi umat-Mu ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir di sini, ya Bapa, berkatilah kami semua yang hadir di sini, agar kami selalu diteguhkan dalam iman kami sebagai anak-anak Allah yang Engkau pilih. Semoga kami semakin berani menjadi saksi cinta kasih-Mu dengan memperhatikan dan mencintai sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah dan Bapa kami berdoa bagi seseorang yang sedang sakit dan juga Bapak Willy Harun. Curahkanlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Turunkanlah rahmat kekuatan, kesembuhan dan pemulihan, karena Engkaulah Allah Sang Tabib Ilahi, penyembuh yang terbaik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar mereka semua yang telah meninggal dunia, Bapak Dedi A. Effendi, Ibu Elizabeth Iminarsi, Oma Tarima Saragi, Anita Teresia Lestari, Papa Han Tiong, Ibu Rita Subandi, Ceviana dan Claranita, Bapak Robert Ferdianto, Bapak Yosef Kristanto, Ibu Marieta Regina Kartini, Bapak Yebe Mukus dan Ibu Sinta Subekti, dan juga ya Tuhan teman-teman kami keluarga dari PDKK Elsa Cikarang telah meninggal dunia. Semoga ya Tuhan rahmat pengampunan dosa kehidupan kekal Engkau pancarkan atas mereka semua sehingga mereka pun layak berbahagia dalam sukacita abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Baik, tuntunlah dengan rahmat dan berkat-Mu bagi Antonius Raharja dan Maria Kristina, juga bagi Yosua Kivi. Semoga ya Tuhan mereka sungguh Tuhan jaga dan tuntun dengan rahmat kesehatan dan kebahagiaan, dan semoga cita-cita dan kerinduan mereka tercapai seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, dan semoga ya Tuhan semua yang berhimpun dalam Ekaristi Kudus ini, bagian dari keluarga besar PDKK Elsa Cikarang, Tuhan jaga dan tuntun mereka sehingga ya Tuhan di hari-hari yang mendatang berikanlah yang terbaik atas mereka semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami haturkan ke hadapan-Mu, dengarkan dan kabulkanlah demi Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Persembahanmu nanti ke altar yang suci, semoga
hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Allah dan Bapa kami, pandanglah umat-Mu, komunitas PDKK Elsa Cikarang. Terimalah doa-doa permohonan niat harapan mereka, satukanlah dengan korban Kristus di altar ini dan mendatangkan rahmat berlimpah bagi mereka semua demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Kristus kepala kami, Engkau telah memulihkan segala sesuatu. Engkau pun telah memperkenankan kami ikut menikmati rahmat-Nya yang berlimpah ruah. Meskipun Allah, Ia telah menghampakan diri dan menumpahkan darah-Nya di kayu salib, guna memperdamaikan segala sesuatu dalam diri-Nya. Oleh karena itu, Engkau mengangkat Dia menjadi Raja semesta alam dan penyelamat bagi semua yang taat kepada-Nya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kuduslah yang bertahta. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Kudus, kuduslah yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau segalanya. Yesus Tuhan, Kau bagiku. Kudus, kuduslah yang bertahta. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Kudus, kuduslah yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau segalanya. Yesus Tuhan, Kau bagiku. Kau yang terindah, Kau termulia, Raja atas segalanya.
besar, namamu perkasa, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah yang bertata, kudus, kuduslah Kau Tuhan, kudus, kuduslah yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau segalanya. Yesus Tuhan, Kau bagiku. Yesus Tuhan, Kau segalanya. Yesus Tuhan, Kau bagiku. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami semua Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang nama-nama mereka kami sebutkan dalam Ekaristi Kudus ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara dan saudariku, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan dan bersama rohmu. bersamamu. Damai Kristus buat kita semua. Kita bersama-sama menyerukan Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, tibalah kita pada saat Yesus sungguh hadir di hadapan kita, ditinggikan di hadapan kita. Yang tadi saya katakan, walaupun kita di tempat berbeda, waktu yang berbeda, pancaran berkat Tuhan tetap sama buat kita semua. Kita akan mengulangi jawaban seorang perwira yang mengatakan, "Tuhan, saya tidak pantas, bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Walaupun Yesus tidak hadir langsung di rumah sang perwira, tapi rahmat dan berkat-Nya sampai di sana. Demikian pun pada malam ini, rahmat dan berkat itu pun sampai di hati teman-teman semua, di rumah tangga keluarga kita masing-masing. Dan nanti jawabannya kita ungkapkan dengan penuh penghayatan. Mari kita siapkan batin kita. Saudara dan saudariku, lihatlah, Dia inilah Kristus Sang Penebus, Anak Domba Allah, ditinggikan di hadapan kita, memancarkan rahmat dan karunia istimewa atas kita.
Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sakramen tetap ditinggikan, dan sekarang kesempatan kita menyanyikan atau mendoakan lagu komuni, doa komuni batin. Sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku kan nari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus sembuhkan daku, ku dijadikan baru. Mari saudara-saudara, kita imani, kita sudah menerima tubuh Kristus malam hari ini. Kita ingin bersama Dia sejenak, kita ingin mengimani Dia. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu,
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, syukur dan pujian kembali kami haturkan ke hadapan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, hidup kami adalah sebuah pencarian, dan pencarian sejati hanyalah Engkau ya Tuhan yang menjadi penyelenggara kehidupan kami. Tuntunlah kami terus ya Tuhan, khususnya komunitas PDKK Elsa Cikarang. Biarlah mereka pun terus mencari, mengenal Engkau, dan bahkan mereka pun mampu menunjukkan Engkau kepada orang-orang yang datang hadir di dalam komunitas ini. Dan biarlah ya Tuhan kami, dalam seluruh pengalaman kehidupan kami, terus mengupayakan buah-buah kebaikan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mungkin ada penyampaian dari komunitas. Tanpa ya? Ada ya? Ada. Anjir, monggo. Mohon perhatiannya Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini di Zoom ataupun di YouTube. Untuk pengumuman persekutuan doa berikutnya di Rabu depan, Rabu keempat 25 Agustus, yaitu dengan tema Nasihat Tobit, pembawa firman Bapak Lim Siu Kong. Untuk Rabu berikutnya, persekutuan doa online, masih secara online, Rabu 1 September jam 7.30 malam dengan tema Sepadan bersama firman bersama Ibu Lani Pola. Persekutuan doa online berikutnya, Rabu tanggal 8 September jam 7.30 malam dengan tema Mujizat itu masih ada. Dengan yang dibawakan oleh Bapak A.F. Leonardi. Dan misa ulang tahun secara online PDKK Elsa Cikarang ke-20 bersama Romo Antonius Suhardi Antara Projo, Rabu 15 September jam 7.30 malam. Demikian pengumuman, semoga Bapak Ibu sekalian bisa ikut serta kembali dalam Rabu depan di dalam PDKK secara online ataupun misa yang akan datang, yang yaitu ulang tahun PDKK Elsa yang ke-20. Terima kasih atas kehadiran seluruh umat. Semoga kita selalu diberi berkat dan kesehatan sehingga kita dapat hadir dan dapat berkumpul dalam walaupun masih dalam secara online, tapi kita tetap selalu diberkati dan diberi kekuatan Tuhan. Sebelum kita nanti selesai misa, kita berfoto bersama dulu sebelum kita live. Terima kasih atas perhatiannya seluruh umat. Saudara dan saudariku, teman-teman semua, juga Romo mengucapkan terima kasih untuk seluruh kebersamaan kita, untuk undangannya, untuk sukacita dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertugas ya, yang jadi hostnya, yang jadi pemandu, iring musik, puji-pujian. Sudah tidur ya si Jolin ya? Belum Ya. tidur Jolinnya? Belum. Jolin satu lagu dulu Jolin ya, sebelum bubar ya. Masih ada di situ nggak Jolinnya? Lagi di bawah, lagi toilet. Oke, Ya. baiklah. Oke.
Terima kasih buat semuanya, Pak Paulus dan teman-teman semua. Terima kasih. Tetap semangat dan kompak ya. PDK Elsa Cikarang. Tadi ketika dibacakannya, banyak kegiatannya ya. Hebat sekali. Ternyata walaupun dalam suasana pandemi seperti ini ya, dengan aneka macam tantangan, kesulitan, tapi itu semua tidak pernah menghalangi teman-teman untuk berkumpul, bersatu hati untuk semakin dekat dengan Tuhan dan mencintai sesama di sekitar kita, khususnya teman-teman sekomunitas PDKK Elsa Cikarang. Sekali lagi, terima kasih buat kebersamaan kita. Marilah sekarang kita mohonkan berkat Tuhan buat kita semua. Tangan kita terbuka seperti ini ya. Yang kecil-kecil juga ya, itu ada si siapa itu? Sudah banyak juniornya ya di layar nih ya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga dengan rahmat Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada malam hari ini, dan karena peninggian Yesus dalam sakramen yang Maha Kudus, saudara dan saudariku komunitas PDKK Elsa Cikarang, khususnya yang bergabung dalam perayaan ini, Henry bersama dengan keluarga, Wisnu dan keluargamu, Pak Paulus sekeluarga, Riani, Jeffrey dan keluarga, Vela, Bapak Yohanes Hendra Gunawan sekeluarga, Novi sekeluarga, Jani Mulyana sekeluarga, Bapak Stefanus Katanga sekeluarga, Sandra, Rene dan keluargamu, Laurencia sekeluarga, Imade Dharma sekeluarga, Mas Lan Sinaga, Ibu Lisa dan keluargamu, Angelica Rose, Elizabeth Floren, Astri, Efri dan keluargamu, Linus Eko Suyatino sekeluarga, Raymond, Angela sekeluarga, Johannes Nandi sekeluarga, dan semua yang kita doakan, dinaungi dan dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian, Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Allah. Hiduplah dengan penuh cinta, kepasrahan, dan pengharapan kepada Tuhan. Pergilah kita semua diutus. Amin. Amin. Sesuai dengan kata-kata Monsinyur Ignatius Suharyo, 100% Katolik, 100% Indonesia. Malam hari ini kita ingin bawakan lagu ini sebagai ungkapan syukur kita. Bangun hal yang biasa, jangan mudah menyerah, jadi tangguh tumbuh berbuah. Dalam hidup pluralitas, perbedaan hal yang biasa. Marilah bersatu padu untuk Indonesia kita. 100% Katolik, 100%
Indonesia, tak sedikit pun ku dibatasi, hidup di dalam perbedaan. 100% Katolik, 100% Indonesia, tak sedikit pun ku dibatasi, hidup dalam perbedaan. Pancasila sungguh hebat, Bhinneka Tunggal Ika dahsyat, membangun bangsa bersama, jiwaku tetap Indonesia. 100% Katolik, 100% Indonesia, tak sedikit pun ku dibatasi, hidup di dalam perbedaan. 100% Katolik, 100% Indonesia, seluruh jiwa dan raga ini ku abdikan untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita ingin foto bersama. Pak Nandi, bantuannya, Pak. Tuh.